Sama saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini, dalam terang Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, kita diajak untuk memandang hati Tuhan. Hati yang penuh belas kasih, sabar tanpa batas, dan lembut dalam kebenaran. Sebuah hati yang tidak hanya mengampuni, tetapi juga terus mengasihi meski sering dikhianati. Sebuah hati yang tidak memilih untuk menghukum, tetapi untuk menyembuhkan. Kisah Injil hari ini mengingatkan saya akan sebuah percakapan yang menggetarkan hati antara Padre Pio dan seorang wanita yang datang mengaku, "Saya suka bergosip, kadang saya tidak sengaja, kadang hanya sekadar berbual." Ia tidak menganggapnya hal besar. Tapi Padre Pio menjawab dengan penuh hikmat, "Gosip itu seperti melempar debu ke udara. Kau tidak tahu kemana ia akan pergi atau siapa yang akan tercekik olehnya." Betapa seringnya kita menggunakan lidah kita dengan sembrono, menyakiti tanpa sadar, menebar cerita tanpa tahu dampaknya. Kita semua ingin rumah yang diberkati, hidup yang tenang, dan hubungan yang harmonis. Tapi sering lupa, berkat tidak bisa tinggal dalam rumah yang dindingnya penuh gema kata-kata tajam. Di mana meja makan menjadi tempat, menyembelih, nama baik orang lain, bukan tempat syukur dan sukacita. Padre Pio mengingatkan, bayangkan Yesus sedang duduk di ruang tamu rumahmu. Masihkah kamu akan mengatakan hal yang sama? Pertanyaan itu menusuk. Tapi di sanalah kunci pertobatan dimulai. Bukan karena rasa bersalah semata, tetapi karena kita menyadari bahwa Yesus yang berhati lemah lembut itu sungguh hadir dalam setiap kata dan sikap kita. Hari Raya Hati Yesus bukan hanya perayaan devosi. Ini adalah undangan untuk belajar dari hati Tuhan sendiri, yang sabar, penuh belas kasih, dan tidak cepat menghakimi. Hati yang lebih memilih mencari yang hilang daripada menghukum. Hati yang sabar memikul domba yang sesat kembali ke kandang, bukannya membiarkannya tersesat lebih jauh. Kesabaran Tuhan itu aktif, bukan pasif. Ia tidak duduk diam berharap kita kembali. Ia turun, mencari, memanggul. Dan ketika ia menemukan kita, ia tidak mencela, tetapi bersukacita. Begitulah hati Yesus. Lembut, namun penuh kekuatan untuk menyembuhkan dan memulihkan. Dan kita, yang mengaku pengikutnya, tidak dipanggil hanya untuk menyembah hati kudusnya, tetapi untuk menjadikan hati kita serupa dengannya. Hati yang sabar, tidak mudah tersulut. Hati yang mengampuni, bahkan ketika masih sakit. Hati yang memilih diam daripada membalas dengan luka. Hati yang lebih suka menyembuhkan daripada mempermalukan. Di zaman ini, di tengah dunia yang cepat menghakimi, mudah melabeli, dan gemar menyebar luka lewat kata-kata, kita ditantang untuk menjadi oasis, tempat di mana orang merasa aman, dimengerti, dan dipulihkan. Jika kita sungguh ingin rumah yang diberkati, mulailah dari hati kita sendiri. Biarkan hati kita dipenuhi oleh hati Yesus. Dan dari sanalah, kata-kata yang keluar akan menjadi doa, bukan cemoohan. Akan menjadi berkat, bukan racun. Akan membangun, bukan menghancurkan. Hari ini, marilah kita tidak hanya mengenang hati Yesus. Mari kita membiarkan hatinya hidup dalam hati kita. Dan setiap kali kita tergoda untuk menyakiti dengan kata, ingatlah, di sana, dalam ruang hati kita, Yesus sedang duduk diam menanti kasih kita diwujudkan. Semoga bacaan Injil hari ini dapat menginspirasi aktivitas dan kegiatan kita hari ini. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.